Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wengki Mardutilah, NIM 18089175. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang protein dan asam amino. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa definisi dari protein dan asam amino itu sendiri. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari suatu rantai panjang asam amino atau lebih yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Nah, protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Protein memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup, di antaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsang, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, selanjutnya itu asam amino. Nah, asam amino ini sendiri adalah bagian dari terkecil dari struktur protein. Dengan kata lain, asam amino merupakan bentuk paling sederhana dari protein. Nah, asam amino inilah yang nantinya diserap oleh tubuh dan menjalankan fungsi-fungsi protein pada tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber protein dan asam amino. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan, yang dimana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya yaitu daging sapi, daging ayam, susu, telur, belut, ikan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu adalah protein nabati. Nah, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti jagung, kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang jenis-jenis asam amino esensial. Nah, dilansir dari Medical News Today, asam amino total terdiri dari 20 jenis asam amino yang berperan penting bagi kesehatan tubuh. Dari jumlah ini, 11 jenis asam amino termasuk kelompok asam amino non esensial atau AANE. Sedangkan 9 asam amino yang lainnya termasuk ke dalam asam amino esensial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang asam amino esensial, yaitu 9 asam amino esensial. Yang pertama adalah metionin. Metionin adalah asam amino yang mengandung sulfur yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Asam amino ini juga berfungsi menjaga rambut, kulit, dan kuku. Selain itu, metionin bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari polutan dan memperlambat penuaan sel. Nah, yang kedua adalah valin. Valin juga memiliki banyak fungsi untuk tubuh. Jenis asam amino esensial ini diantaranya berfungsi mencegah kerusakan otot saat berolahraga, mendukung fungsi tubuh sehari-hari, metabolisme otot, pertumbuhan metabolisme tubuh, membantu sistem saraf, dan menjaga keseimbangan nitrogen. Yang ketiga yaitu adalah leusin. Leusin juga termasuk asam amino esensial yang memiliki banyak fungsi untuk tubuh. Fungsi tersebut adalah merangsang pertumbuhan dan kekuatan otot, mengatur gula darah, berkontribusi pada produksi hormon pertumbuhan, serta membantu penyembuhan luka. Leusin dianggap sebagai asam amino rantai cabang utama yang bertanggung jawab untuk sintesis protein otot. Nah, yang keempat adalah isoleusin. Isoleusin adalah bentuk leusin yang juga dapat memiliki banyak fungsi untuk tubuh. Fungsinya ini adalah membantu produksi energi, membantu penyembuhan luka, mendetoksifikasi limbah nitrogen, merangsang fungsi kekebalan tubuh, serta diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dan membantu pengaturan gula darah. Isoleusin juga termasuk bagian dari kelompok asam amino rantai cabang. Nah, yang kelima adalah theonin. Theonin adalah jenis asam amino esensial yang memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai berikut: membantu menjaga struktur enamel gigi, kolagen dan elastin, penting untuk sistem saraf, dan penting untuk metabolisme lemak, serta mencegah penumpukan lemak di hati, dan membantu mengurangi kecemasan dan depresi ringan. 6 adalah lisin. Lisin adalah jenis asam amino esensial yang memiliki banyak fungsi. Nah, diantaranya adalah mempertahankan kadar keratin yang tepat yang membantu menurunkan kolesterol,
Yang kedua adalah diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, bertanggung jawab untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, serta penyerapan kalsium dan produksi keratin serta dengan kolagen. Nah, yang ketujuh adalah triptofan. Banyak orang yang mungkin tidak asing lagi dengan jenis asam amino yang satu ini. Berikut ini adalah fungsi triptofan untuk tubuh. Yang pertama adalah bertindak sebagai neurotransmitter, yakni dapat membantu komunikasi antar sel. Nah, yang kedua adalah mengatur hormon tertentu, meningkatkan sistem saraf dan kesehatan otak, termasuk prekursor atau senyawa yang berpartisipasi dalam reaksi kimia yang menghasilkan senyawa lalin untuk serotonin. Serotonin sendiri bertanggung jawab untuk mengatur tidur, nafsu makan, suasana hati, dan rasa sakit. Yang kedelapan adalah fenilalanin. Fenilalanin adalah jenis asam amino esensial yang diantaranya memiliki fungsi bertanggung jawab atas struktur dan fungsi banyak protein dan enzim, dan diubah menjadi tirosin yang bertanggung jawab atas dopamin dan norepinefrin atau neurotransmitter. Yang 9 adalah histidin. Nah, histidin dapat dikatakan sebagai asam amino semi-esensial. Histidin diantaranya dapat berfungsi untuk membantu perkembangan dan pemeliharaan jaringan tubuh yang sehat dan sistem saraf. Penting untuk perkembangan anak usia dini, juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh, sekresi lambung, dan fungsi seksual. Dalam pembentukan sel darah, histidin berfungsi untuk melindungi sel dari radiasi dan kerusakan logam berat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fungsi asam amino esensial sangatlah penting untuk kesehatan tubuh kita, karena berperan dalam berbagai fungsi, mulai dari pertumbuhan, kemampuan fokus di otak, hingga kesehatan kuku. Nah, sehingga pastikan asupan makanan yang kita konsumsi setiap hari mengandung komponen-komponen dari asam amino ini. Nah, kita juga sebaiknya mendapatkan asam amino esensial secara alami dari makanan. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.